Indonesia kalah 0-2 dari Uzbekistan pada laga semifinal Piala Asia U23 2024 yang digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar kemarin. Apa saja faktor yang menjadi penyebab takluknya Garuda Muda? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini atau biasa disapa Bung Kusnaini. Selamat malam Bung Kus. Selamat malam Bung Reza. Bung Kus, bagaimana Anda melihat pertandingan semalam? Iya, saya pikir kita semua tentu kecewa bahwa hasilnya tidak seperti yang kita harapkan ya. Tapi kalau dari perspektif sepak bola, saya pikir kita harus jujur mengakui bahwa lawan kita Uzbekistan memang bermain lebih baik ya. Mereka memiliki kualitas permainan yang lebih baik, disiplin, kerja sama tim, organisasi permainan, kemudian keseimbangan saat menyerang maupun bertahan sangat baik. Jadi ini saya pikir hasil sebuah tim memang disiapkan cukup matang ya. Uzbekistan ini kan kurang lebih 3 tahun dipersiapkan ini untuk event ini ya. Dan mereka sempat tampil juga di Asian Games dan menjadi peraih medali perunggu, termasuk mengalahkan Indonesia di fase gugur dengan skor 2-0 juga. Meskipun saat itu 2-0-nya sesudah perpanjangan waktu. Jadi pemain-pemain yang kemarin mengalahkan Indonesia itu sebagian juga kemarin sudah bermain waktu di Asian Games. Ada Dafronov, kemudian Jalalodinov, itu pemain-pemain yang juga main di Asian Games. Dan mereka semua rata-rata juga pemain yang sudah bermain di kompetisi domestik. Memang pemain Uzbekistan ini rata-rata main di domestik, sedikit sekali yang main di Eropa ya. Kecuali beberapa seperti Fazulaev main di CSKA Moskow, tapi selebihnya pemain-pemain yang menjadi pemain di kompetisi domestik. Nah, cuma kuncinya memang Indonesia agak kaget dengan cara main Uzbekistan, dan itu antara lain karena faktor kurangnya kita pada saat masa persiapan beruji coba dengan tim yang karakter mainnya itu Eropa Timur. Jadi ini kan Uzbekistan ini meskipun ada di Asia, tapi karakter mainnya Eropa Timur ya, bermain dengan pertahanan 4 orang, rapih sejajar, kemudian pada saat menyerang mereka menggunakan lapangan tengah dengan baik. Dan itu cara main yang berbeda katakanlah dengan Jepang, dengan Korea, dengan Jordan yang pernah kita hadapi. Dan kita agak kaget menghadapi cara main itu, dan ditambah dengan kualitas permainan yang cukup baik dari lawan kita, akhirnya kita dipaksa mengakui kekalahan. Oke, Bung Kus, kalau kita lihat sosial media begitu ya, banyak bahasan soal wasit begitu. Anda melihatnya seperti apa nih? Ya itu lebih banyak menurut saya karena faktor kekecewaan kita ya. Karena ya memang ada beberapa keputusan wasit yang bisa diperdebatkan gitu ya. Tapi pada dasarnya momen yang paling krusial misalnya seperti saat terjadinya gol Ferrari sesudah direview ulang dengan kamera yang ada ya. Kalau VAR itu kan juga sangat bergantung kepada kamera ya. Dengan kemampuan kamera yang ada memang terlihat bahwa telah lebih dulu terjadi posisi offside sebelum momen terjadinya gol Ferrari. Bahkan wasit sebetulnya bisa berargumen selain posisi Sananta yang lebih di belakang garis pertahanan, juga ada gangguan terhadap wasit. Itu juga bisa digunakan sebagai argumen oleh wasit untuk membuat keputusan membatalkan gol itu. Jadi memang meskipun banyak keputusan wasit yang bisa diperdebatkan, tapi momen paling krusial gol Ferrari itu secara teknis permainan bisa dibenarkan kalau dinyatakan sebagai gol yang offside. Oke, Bung Kus, kalau kita lihat atau Anda lihat begitu ya, sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dasar dalam kekalahan kita kemarin? Ya nomor satu soal kualitas ya, soal kualitas permainan kita saya pikir memang kalah. Yang kedua juga pemain kita sepertinya seperti yang saya bilang tadi tidak terlalu siap menghadapi lawan karakter mainnya seperti Eropa Timur yang disiplin, organisasi pertahanannya rapi, karena kita kurang uji coba kan melawan tim-tim Eropa Timur ya. Dan yang ketiga secara mental sepertinya pemain kita agak kaget duluan ketika Uzbekistan dengan pintar memainkan strategi high pressing sejak awal dan konsisten. Pemain-pemain kita di pressing cukup tinggi itu menjadi sulit untuk berkembang mainnya dan kemudian tidak bisa lepas dari tekanan. Menurut saya mereka bisa bertahan sampai akhir babak pertama tidak kebobolan, itu sudah bagus ya. Artinya di Piala Asia U23 kali ini hampir semua tim menghadapi Uzbekistan kebobolan di babak pertama. Indonesia enggak, jadi udah bagus sebetulnya. Cuma memang untuk mempertahankan itu selama 90 menit itu kan butuh konsistensi, butuh stamina tinggi, butuh fokus, konsentrasi. Dan tampaknya kita kemudian agak sedikit hilang konsentrasi ketika momen gol Ferrari tidak disahkan. Agak buyar konsentrasinya dan itu kemudian dimanfaatkan, disusul oleh kesalahan dan kesalahan yang dibuat oleh beberapa pemain di belakang, akhirnya itu dimanfaatkan oleh lawan. Oke, kira-kira yang berikutnya ditunggu-tunggu sama orang-orang adalah pertandingan Kamis nanti melawan Irak begitu ya, untuk mendapatkan tempat ketiga atau paling tidak tiket untuk menuju Olimpiade Paris nanti. Kira-kira apa yang bisa diperbaiki nih?
Ya, yang pertama saya pikir kita harus lepas dulu dari perasaan gagal kemarin ya ketika dikalahkan Uzbekistan. Itu kan saat ini boleh dibilang mood pemain sedang dalam kondisi down ya. Mental mereka agak down. Ini tugas pelatih untuk mengembalikan mood pemain, kepercayaan diri pemain, dan mudah-mudahan para pelatih dan jajaran manajemen timnas punya cara untuk memulihkan mood dan kepercayaan diri pemain. Itu sangat penting, nomor satu. Kemudian yang kedua, saya pikir kita di laga nanti harus memikirkan juga perbaikan dari sisi pertahanan, apalagi Rizky Ridho tidak bisa main karena kartu merah, dan ini tentu menjadi PR bagi Sintayong karena Rizky Ridho adalah pemain kunci di lini belakang. Alternatifnya masih banyak, tentu ada Ferrari, ada Nathan Chuaon, ada Justin, juga bisa berbagai solusi dimainkan oleh Coach Sintayong, tapi harus dipastikan bahwa itu akan membuat pertahanan kita tetap kuat seperti biasanya. Dan yang ketiga, di laga terakhir nanti saya pikir harus ada kemampuan yang lebih klinikal dalam hal penyelesaian akhir ya. Kita menghadapi Uzbekistan kemarin punya beberapa peluang tapi tidak bisa dimanfaatkan, sangat disayangkan. Mudah-mudahan nanti lawan Irak kita bisa maksimalkan. Satu hal juga yang harus diyakini oleh para pemain dan supporter Indonesia, Irak ini sebetulnya secara kualitas tidak sekuat Uzbekistan. Kalau kita lihat perjalanan Irak kan sampai saat ini, itu mereka sudah main 5 kali, itu 2 kali kalah. Kalah kemarin dari Jepang, kalah juga dari Thailand. Artinya mereka bisa dikalahkan juga oleh tim dari Asia Tenggara. Dan itu saya pikir harus menjadi modal bagi pemain kita untuk percaya diri bahwa mereka bisa mengalahkan Irak. Memang Irak juga bisa mengalahkan Vietnam ya, tapi Irak juga dikalahkan oleh Thailand. Jadi hal-hal positif itu yang harus dibangun di dalam tim, kepercayaan diri bahwa kita bisa mengimbangi Irak. Ditambah fakta bahwa Irak nih pemain-pemainnya juga rata-rata juga sama bermain di kompetisi domestik, jarang yang bermain di luar. Dan itu akan membuat kita lebih percaya diri menghadapi Irak. Apalagi Irak secara permainan mungkin tidak beda jauh dengan Qatar, dengan Jordan, yang sudah kita hadapi dan kita tahu cara menghadapinya. Oke, kalau kita bicara soal strategi, sebenarnya strateginya bisa diambil atau sama dengan saat menghadapi Uzbekistan kemarin, atau harus ada yang diubah untuk nge-twist supaya kasih sedikit kejutan untuk Irak nantinya? Iya, beda cara mainnya Irak nih dengan Uzbekistan ya. Tidak serapih Uzbekistan, tidak balance ya pertahanan dan serangannya. Karena itu saya pikir Coach Sintayong akan lebih berani membuat keputusan memainkan sepak bola yang lebih ofensif, apalagi Rafael juga sudah bisa main lagi. Ini saya pikir akan menjadi pertimbangan utama bagi Sintayong bagaimana lebih memaksimalkan daya serang ya, karena kita menghadapi lawan yang organisasi permainannya tidak serapi Uzbekistan. Cuma memang harus tetap dijaga fokus karena pertahanan kita di laga nanti akan sedikit berkurang dengan tidak adanya Rizky Ridho. Oke, baik. Ini kalau kita lihat hari ini kan Martin Paes ini mengambil sumpahnya resmi menjadi WNI gitu ya. Seberapa besar kira-kira kemungkinan atau peluang akan bertanding juga dalam Indonesia versus Irak nantinya? Oh ya udah pasti enggak ya itu, karena bukan pemain yang didaftarkan gitu. Tapi kan pendaftarannya masih belum. Buat pertandingan kualifikasi Piala Asia itu nanti bulan Juni itu. Oke. Bulan Juni nanti akan bisa dimainkan kalau nanti perpindahan federasinya disahkan ya. Oke, kalau terakhir saya tanyakan prediksi dari Bungkus seperti apa? Akankah kita mendapatkan tiket menuju ke Olimpiade Paris nantinya? Ya, saya pikir saya termasuk yang cukup optimis ya, dan jutaan orang Indonesia saya pikir juga cukup optimis. Apalagi pertandingan besok bukan pintu terakhir ya, kita masih punya 2 pintu menuju ke Paris. Besok adalah pintu kedua yang kita lewati, dan mudah-mudahan sesudah pintu pertama tidak berhasil kita lewati, pintu kedua besok bisa kita lewati. Saya optimis kita bisa menang lawan Irak ya, dengan catatan kita bisa bermain lepas dari tekanan mental sesudah kalah kemarin dari Uzbekistan. Kita harus lepas dari itu, kita harus lupakan kekalahan kemarin dan bermain sebagaimana kita bisa bermain lepas ketika menghadapi Korea Selatan maupun Jordania. Kalau itu bisa dilakukan, kita optimis bisa menang. Entah itu 1-0 atau 2-0. Baik, dukungan dari masyarakat Indonesia, doa dari kita juga, termasuk coach dari Sintayong nantinya yang akan membantu para pemain bisa paling tidak memenangkan pertandingan hari Kamis esok. Terima kasih sudah berbincang bersama kami, pengamat sepak bola Muhammad Kusnaidi.